Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وموالاه سبحانك لا علم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, segenap kasih penyelenggara, rekan-rekan penyuluh, kemudian rekanan pengawas, semua SN Kementerian Agama Kota Surakarta yang hadir di kajian pagi hari ini, ini kapas bersih, kajian puasa bersihkan hati Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta di menjelang akhir Ramadan di 1447 Hijriah ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi, bermuajahat di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan tidak lupa salat serta salam semoga selalu tercurah atas uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan bagi kita semuanya, insyaallah kelak di yaumil akhir, syafaatul umatnya, dan senantiasa kita harapkan bersama Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, bahwasanya pagi hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tema waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat. Ini kalau kita sampaikan paling 5 menit selesai, tapi kita akan mencoba untuk mengulik lebih dekat tentang apa itu zakat. Jadi kita berangkat dulu dari sejarah perintah zakat, di mana zakat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan perintah puasa Ramadan, yakni di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Zakat ini merupakan sebuah perintah dari Allah, di mana seringkali perintah zakat berkenaan dengan perintah sholat. Contoh dalam Al-Quran itu aqimis sholat wa itaiz zakat. Jadi dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Yang secara tidak langsung memiliki sebuah konsep di mana adanya keseimbangan atau balancing antara hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kebaikan kita untuk menghamba pada Allah itu diikuti dengan seberapa kepedulian kita kepada sesama. Maka puasa juga seperti itu. Ketika puasa ini adalah ibadah yang Allah sendiri yang memberikan pahala penilaiannya kepada orang yang berpuasa, termasuk kita semuanya, di ending Ramadan kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah, di mana selain fungsinya untuk membersihkan jiwa kita, juga bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ataupun membutuhkan bantuan. Hadirin rahimakumullah. Nah, zakat ini cukup menarik. Potensi zakat sangat besar apabila dikelola dengan baik. Karena zakat ini tidak hanya zakat fitrah yang kita bayar setahun sekali di
bulan suci Ramadan, tetapi juga ada zakat mal ataupun zakat harta. Ada beberapa harta yang harus kita keluarkan ketika sudah mencapai haul dan nisab. Haul itu adalah waktu lamanya kita memiliki harta tersebut. Kurang lebih 1 tahun kalau harta zakat harta kekayaan berupa uang ya, atau emas, perak. Sementara kalau harta berupa hasil pertanian itu setiap kali panen itu harus kita keluarkan. Nah, hadirin rahimakumullah. Nisab adalah batasan daripada harta kekayaan yang harus kita keluarkan. Sedangkan prinsip dari mengeluarkan zakat itu sebaiknya sesegera mungkin. Jadi misalkan begini, saya punya emas 100 gram, kan sudah nisab. Nah, misalkan baru 11 bulan, kan tinggal 1 bulan. Itu lebih baik misalkan itu kita keluarkan meskipun belum haul, belum 1 tahun. Dalam rangka apa? Memang baiknya itu kita lebih cepat atau lebih awal untuk mengeluarkan zakat kita. Nggak tinimbang berkurang sesasi delalah kok. Ada sesuatu hal yang akhirnya dari 100 gram itu menjadi turun. Lo tadi rasido ngetoke atau malah disengaja memang agar ketika sudah 1 tahun itu nisabnya itu jadi turun sehingga tidak lagi wajib untuk mengeluarkan zakat. Padahal prinsip dari zakat itu adalah membersihkan. Kalau zakat fitrah itu membersihkan jiwa kita sebagai pembersih jiwa, sementara zakat mal adalah untuk membersihkan harta kita. Zakat mal sendiri, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta kita, tetapi juga menumbuhkan. Saya masih ingat ketika Pak Kiai Daroji, beliau Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, ketika dalam salah satu sambutannya beliau menyampaikan, di samping membersihkan harta kita, yang niteni tenan, kalau mencermati betul dengan zakat yang kita keluarkan itu bisa menumbuhkan dari harta yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian saya akan menyampaikan beberapa kisah tentang keutamaan daripada zakat. Ada banyak kisah dalam kehidupan kita bagaimana orang yang berzakat itu akan mendapatkan fadilah ataupun keutamaan dari ibadah yang ia kerjakan. Contoh yang pertama adalah sahabat Rasulullah, yakni Sa'labah. Sa'labah ini konon dalam riwayat itu model sholatnya itu model sholat plus, Mas Boy. Model sholat plus itu gimana? Kayak yang haji plus itu kan datangnya belakangan, pulangnya paling awal. Nah, Sa'labah ini ketika sholat itu juga seperti itu. Begitu iqomah itu baru datang, begitu Rasulullah salam yang kedua itu sudah agi-agi meninggalkan masjid. Sampai kemudian ditegur oleh Rasulullah. Kemudian dengan malu-malu Sa'labah berkata, bagaimana saya tidak harus segera meninggalkan masjid? Karena apa? Sarung cuma satu digunakan bergantian dengan istrinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini kita bisa bayangkan betapa kerene Sa'labah. Sak kere-kerene wong sak niki kan sarung niku lebih dari 2 atau 3 buah gitu. Rukuh itu nanti bisa ganti-ganti. Tapi apalagi di masa Rasulullah masjid itu tidak seperti sekarang, mungkin 1 kilo atau 500 meter itu sudah ada masjid. Di masa Rasulullah cukup jauh. Nah, akhirnya Sa'labah ini memohon pada Rasulullah untuk didoakan agar menjadi orang yang kaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Dah, kamu bagusnya dalam kondisi seperti itu saja." Sampai beberapa kali akhirnya ditanya oleh Rasulullah, "Apa kowe engko kuat dadi wong sugih? Ojo-ojo ibadah mulali." Kemudian Sa'labah ya mungkin dengan berkelakar ya, wong kula mawon kiriman sregep ibadah napa mengke napa melih kalau nanti jadi kaya, insyaallah akan
lebih rajin beribadah. Kemudian dimodali oleh Rasulullah sepasang kambing yang kemudian dalam waktu yang cepat itu beranak pinak sehingga ternak dari Sa'labah itu sangat banyak. Yang awalnya dulu 5 waktu ketok neng masjid, saiki gur ketok Jumatan tok. Sesuai nggih, ora ketok. Karena apa? Dia harus mengkondisikan ribuan ekor kambingnya ini nggih untuk digembala di tempat yang banyak rumput atau di padang rumput. Nah, setelah beberapa tahun Rasulullah meminta pada 2 orang sahabat untuk datang ke tempatnya Sa'labah. Untuk apa? Untuk meminta zakat yang harus ia keluarkan. Maka ketika utusan Rasulullah itu datang ke tempatnya Sa'labah, justru Sa'labah menyampaikan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Ini hasil-hasilnya mbut gawe ini dewe, awan digawe bengi digawe awan, sirah digawe sikil digawe sirah kok dijaluk ngono wae kok enak. Itu disampaikan pada Rasulullah. Akhirnya ya qadarullah ya memang terdiri Sa'labah itu jadi fakir. Entah itu dengan wabah dan sebagainya, ternak dari Sa'labah itu habis, dan pada akhirnya Sa'labah mulai dalam kondisi nol lagi. Ya seharusnya mungkin orang siji tapi dadi loro atau telu. Tapi kondisinya itu menjadi orang yang fakir kembali. Ini bagian orang yang contoh orang yang enggan untuk membayar zakat. Jadi kalau prinsip dalam filosofi Jawa itu wong sedekah itu ora bakal groyoh tapi tambah bakoh. Ora bakal lokak tapi tambah kebal. Jadi saya itu seringkali kalau misalkan tentang amal ibadah itu seperti hukum kekekalan energi punyanya Albert Einstein. Jadi energi itu kan tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Amal soleh kita pun juga seperti itu. Tidak akan pernah muspro. Andai kata kita berbuat baik pada seseorang, itu balasan kebaikan dari Allah mungkin dilewatkan orang lain. Tidak harus orang yang kita tolong. Sedekah kita, bacaan Quran kita, dan masih banyak yang lainnya itu akan kembali pada kita dengan bentuk yang lain. Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian kisah tentang sahabat Rasulullah yang niki lomone kelewatan. Jadi kebangetannya saking lomone itu sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Ini meskipun dari beberapa riwayat yang dhaif gitu nggih, tetapi ini dalam Fadhailul A'mal itu bisa kita gunakan sebagai contoh. Jadi dalam satu kesempatan Rasulullah menyampaikan dari sekian banyak sahabat ini nanti akan masuk surga semua. Tapi ada satu yang nanti masuknya belakangan atau paling akhir. Nah, kemudian bertanya siapa Abdurrahman bin Auf. Ya mestinya rodok ra trimo. Wong yo kumpul bareng ngaji bareng, masa aku mlebu swarga keri dewi. Kemudian tanya pada Rasulullah, apa yang menyebabkan saya masuk surga paling akhir? Harta kekayaanmu. Ya ini logikanya adalah ketika ibu-ibu yang biasa belanja ke supermarket gitu nggih, semakin banyak belanjaan kita, proses di kasirnya juga semakin lama. Gitu. Maka besok kita pun juga di Yaumul Hisab itu nggih ngoten, semakin banyak aset kekayaan kita ya prosesnya semakin lama. Lah karena Abdurrahman bin Auf itu nggak mau masuk surganya paling akhir itu. Dintekke duite. Waktu itu kebetulan Mekah dan sekitarnya sedang panen raya kurma. Sehingga kurma hukum ekonomi kan kalau barangnya banyak itu harganya murah. Tapi Abdurrahman bin Auf pinter ya, pesen MMT kayak tulisan misalnya sekilone 5.000, di situ menerima kurma nggih 1 kilo 50.000. Wah. Ya wong marorono kabeh gitu. Ya, uangnya semuanya habis untuk membeli kurma.
Aset kekayaannya Abdurrahman bin Auf, dirhamnya sudah habis semua. Sekarang dia hanya punya kurma. Zaman dulu belum fermentasi seperti sekarang. Jadi kurma itu juga mudah busuk. Dalam waktu 2 minggu, yang dimiliki Abdurrahman bin Auf adalah kurma busuk, kurma bosok. Kemudian ada utusan dari negara tetangga yang sedang dilanda wabah penyakit, yang formula obatnya diantaranya adalah dengan kurma busuk. Saeneke dituku, sekilo dituku 1.000. Jadi duwe kurma bosok ngurung minggu aset kekayaannya, tapi setelah 1 bulan asetnya menjadi 2 kali lipat. Artinya apa? Yen wis bab rezeki sugih melarat niku wis takdire pengira. Jadi mbok awake dia jungkir jempalik paribasan kaya gabah diinter niku yen jatah rezeki kita sak gelas ya sak gelas. Tapi yang telentang kita era nyambut gawe itu jatah rezekine sak jimbeng kok gitu. Ya wis enek wae petuk wong gitu ya wis rembukan lemah ya dadi. Fine 2% tapi dari 10 miliar kan pun lumayan. Jadi ini kisah bagaimana sedekah, bagaimana zakat, apapun yang kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah itu akan memberikan fadilah kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita masuk pada kapan waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat. Ya, karena ini di momen Ramadan, maka saya sampaikan adalah tentang zakat fitrah. Meskipun tadi saya sampaikan tentang zakat mal ini, ada beberapa ulama yang memperbolehkan untuk lebih awal untuk mengeluarkan. Nah, untuk masalah zakat mal itu tidak harus mengeluarkannya di bulan Ramadan. Terserah kita. Karena apa? Itu terkait dengan haulnya, hitungan 12 bulan atau 1 tahunnya. Kalau saya itu lebih enak itu di Muharram. Jadi pas tahun baru Islam itu. Hitungannya itu. Di samping pas sepi, orang nek wong duwe gawe dan sebagainya itu lebih mudah kita ngitungnya daripada di Ramadan. Ya. Ramadan itu kan kita pengeluarannya cukup banyak. Cukup banyak, kemudian proposal juga banyak yang masuk kayak gitu. Sehingga kita membedakan antara mana sedekah, kemudian harta yang akan kita zakat itu hitung-hitungannya akan beda. Maka di waktu tersendiri tidak ada masalah. Cuma dianjurkan di bulan Ramadan karena memang pahalanya itu lebih banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu mubah. Waktu mubah itu kapan? Waktu di mana awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi misalkan tanggal 2 Ramadan itu kita bayar zakat fitrah, itu sudah boleh. Boleh, mubah hukumnya. Mubah. Kemudian dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, entah tanggal 29 atau 30 Ramadan, itu adalah waktu mubah, diperbolehkannya kita membayar zakat. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu harus. Harus itu adalah yang memang harus ditunaikan. Kapan itu? Terbenamnya matahari di akhir Ramadan hingga terbit fajarnya Syawal. Jadi misalkan hari ini Ramadan, hari ini akhir Ramadan, misalnya besok itu 1 Syawal, maka ba'da maghrib itu adalah waktu wajib bagi kita membayar zakat fitrah sampai terbit fajarnya besok, jadi menjelang subuh. Niku waktu yang wajib kita untuk membayar zakat fitrah. Karena pada prinsipnya zakat fitrah itu adalah zakat membersihkan jiwa. Maka berapapun jumlah jiwa yang hidup di keluarga kita itu harus dizakati. Misalnya kita 6 orang, ada di ba'da isya nanti, besok ba'da isya nanti, delale kok misalkan tompo putu,
lahiran ya, atau apa kita apa itu istri kita melahirkan di pada isya nanti, itu harus dizakati. Bahkan yang saudara kita atau keluarga kita yang sakit, orang tua kita atau bagian dari keluarga kita itu juga wajib dizakati. Karena hitungannya adalah masih hidup. Ini adalah pembersihan jiwa. Sebaliknya, kalau misalkan kita hari ini belum bayar zakat fitrah, misalkan ada anggota keluarga kita yang pada asar nanti itu dipanggil oleh Allah, maka itu tidak wajib dibayar zakat fitrahnya. Kalau lewat ini wis dibayar ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah waktu fadilah ataupun waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama adalah ba'da sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi misalnya besok 1 Syawal, ba'da subuhnya itu kita mengeluarkan zakat fitrah itu yang paling baik, paling utama, sampai menjelang didirikannya sholat Idul Fitri. Tapi ya kadang fadilah waktu yang utama itu juga dadeke spot jantung gitu. Lah yen panitiane wis coba dan kabeh yo sing arep ngedemke sapa? Kecuali kalau kita sudah punya apa itu pandangan fakir atau miskin atau orang yang dipandang pantas untuk menerima atau berhak untuk menerima zakat fitrah kita, nggak ada masalah. Tapi yang ijek bingung, ini Mas Haris dengan panitia atau tak anu nggih tulung didumke. Ya Mas Haris dhewe bingung nggih arek salat Id bareng ora kober gitu. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh atau waktu yang sebaiknya tidak kita lakukan. Kapan itu? Yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai maghrib di 1 Syawal. Jadi sebenarnya masih boleh, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Sementara waktu yang haram atau tidak diperbolehkan bagi kita membayar zakat fitrah adalah setelah maghrib di tanggal 1 Syawal dan sebelum Ramadan. Jadi napa Sya'ban tanggal 29 napa 30 kita nggak boleh bayar zakat fitrah. Bolehnya adalah di tanggal 1. Jadi kalau misalkan tanggal 1 Syawal itu sampai menjelang maghrib itu kita boleh fakir miskin untuk menerima zakat fitrah kita masih bisa. Tapi mungkin begitu adzan maghrib itu sudah haram kita membayar zakat fitrah. Artinya apa? Beras yang kita berikan pada orang itu tidak lagi bernilai zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ini adalah bagian dari waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka kalau tadi ada makruh, ya berarti jangan. Paling baik itu ya adalah waktu wajib, fadilah dan mubah. Jadi yang wajib itu nanti terbenam matahari ketika takbiran itu sampai menjelang subuh. Itu yang wajib. Sementara yang yang paling utama adalah ba'da subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Monggo. Yang lebih afdolnya zakat fitrah itu uang atau beras, karena pernah ngasih di masjid itu beras ditolak ya, uang katanya. Menurut jenengan apa yang lebih pas? Yang nomor 2 mengenai itu ya zakat mal tadi ya. Itu kan tadi kalau emas itu sekitar berapa? 85, 83, 85. Ya. Kalau tetangga saya itu yang di ujung sana itu kan punya sawah ya. Sawahnya kan 2 hektar, terus panen terus gitu. Kira-kira itu tetap dibayarin zakat malnya atau tidak? Gitu. Terima kasih Bapak. Ya baik. Jadi kalau zakat fitrah itu dibayar dengan uang, ada ulama yang memperbolehkan. Tapi saya merujuk dengan kalamnya Syekh Bauti Nur Salim, kalau kita bayar zakat dengan uang itu nilainya dilebihkan. Nilainya dilebihkan. Misalkan
1 kilo beras itu 15.000. Surat edaran Basnas Kota Surakarta per jiwa itu 2,7 kg. Maka ketika kita, misalkan kita asumsikan 3 kilo gitu aja, berarti 45.000. Maka ketika kita membayar zakat dengan uang itu, nilainya tidak 45.000, bisa di angka 60.000. Sebab beliau menyampaikan bahwasanya zakat uang itu dinisbatkan sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada beras. Jadi kalau misalkan di zaman Rasulullah itu biasa dengan kurma, itu diasumsikan dengan kismis yang nilainya lebih tinggi. Sebab kalau kita bayari pas 45.000, itu nyuwun pangapunten malah zalim neng panitia zakate. Oh ijek repot dadak nukokke barang kok. Gitu. Padahal itu kan jadi kewajiban dari orang yang berzakat. Kemudian yang kedua tentang tetangga panjenengan yang punya apa itu sawah itu ya. Setiap kali panen terus itu karena mungkin daerahnya itu memang airnya bagus. Ya Jojo beliau sendiri gitu. Jadi kalau harta pertanian itu hasil pertanian ya zakatnya adalah setiap kali panen. Iya, setiap kali panen. Jadi misalkan bisa panen setahun 2 kali berarti 2 kali dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kan kalau padi misalkan itu kan kalau di daerah yang bagus itu kan bisa 3 kali mungkin 3 atau 4 kali itu ya setiap kali panen dia keluarkan. Tinggal pengairannya dengan apa? Kalau pengairannya dengan tada hujan berarti 10% yang harus dia keluarkan. Berarti dihitung pas panen itu hasilnya. Iya, betul. Misalkan 2 hektar itu menghasilkan 10 ton beras, 10 ton gabah. Nah, itu asumsinya ada yang menghitung hitungan gabah, ada yang hitungan beras. Tapi ya itu tadi 10%-nya dari 10 ton itu ketika pengairannya adalah tada hujan. Artinya tanpa ada pengairan sendiri. Kalau pengairan sendiri kan dia membutuhkan biaya, maka yang dikeluarkan adalah 5% setiap kali panen. Ngerti Bu? Iya. Tapi bagaimana kalau kita yang ada orang lain yang mengelola juga gitu? Oh itu nanti konsepnya adalah muhabarah, bagi hasil. Tapi tetap bayar ini ya, bayar. Oh iya. Ya jadi harus jelas, makanya problemnya harus jelas. Misal tanah punya saya, yang garap panjenengan. Nah itu kan nanti ada bagi hasilnya. Bagi hasilnya berapa itu. Kalau memang ya bagusnya ya memang harus dizakati setiap kali panen. Tidak hanya padi, misalkan melon, prinsipnya adalah kalau pertanian itu setiap kali panen. Nonton Ibu cekap nih. Iya. Hadirin rahimakumullah, jadi sekali lagi di akhir Ramadan ini mari kita sempurnakan puasa kita. Beberapa ulama menyampaikan bahwasanya fungsi dari zakat fitrah adalah sebagai penambal ataupun penyempurna dari puasa-puasa kita yang mungkin kurang sempurna. Jadi seperti sholat qobliyah ba'diyah dalam menyempurnakan sholat fardu, atau ketika orang berhaji atau umroh ada larangan-larangan yang dilanggar atau beberapa kewajiban yang tidak ditunaikan itu harus diganti dengan dam. Maka zakat fitrah pun juga punya fungsi seperti itu. Mungkin puasa kita beberapa hari yang kemarin rodok keperucut ghibah sidik gitu ya. Atau mungkin indera penglihatan kita melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, fungsi dari zakat fitrah diantaranya adalah itu tadi, menyempurnakan ibadah puasa kita. Semoga dengan zakat fitrah nanti yang kita bayarkan, yang kita keluarkan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan puasa kita sejak awal Ramadan sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin bertakwa, yang pada akhirnya akan menjadikan hidup kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan di kajian kapas